Kalau kamu lagi cari mobil listrik tapi bingung cari mobil apa, nah di samping gue sudah ada nih GWM Ora. Gue bakal kasih tahu 5 alasan kenapa mobil ini layak buat dipertimbangkan. Yang pertama tentunya desainnya tuh retro tapi modern gitu loh. Terlihat dari sini karena dia mengusung gaya tuh estetik nih. Teman-teman bisa lihat ya, bulat-bulat, terus ini juga ada lekukan-lekukan, tapi tuh masih proporsional gitu loh. Dan tenang juga teman-teman karena sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang canggih. Jadi ini unitnya tuh sangat beda banget. Kalau kalian pakai mobil ini, gue yakin pasti jadi pusat perhatian. Tampilan kuncinya juga kayak gini ya bentuknya ya. Unik ya. Jadi sini tombol lock, unlock buat buka bagasi dan dia tetap ada kunci manualnya nih ya. Dan kalau kita ngomongin tenaga nih ya, dengan tenaga sekitar 105 kW, torsinya sekitar 210 Nm. Kalau buat kebutuhan harian, buat berangkat ngantor, buat antar jemput anak sekolah, maybe gitu ya. Kayak buat dalam kota sih sudah cukup banget gitu loh ya kan. Karena mobil listrik itu sebenarnya kayak sekarang tuh enaknya adalah bisa dipakai, nggak perlu mikirin ganjil genap, terus pajak SNK tahunannya juga cukup murah. Perkenalkan, nama saya Fidel Martin, bisnis consultant dari GWM Tomang yang beralamat di Jalan Arjuna Utara dekat Mall Taman Anggrek. Di samping saya udah ada GWM Ora 03. Buat kalian yang mau beli GWM Ora 03 dengan pembelian cash, saya bisa kasih harga spesial khusus viewers Teguhku. Dan untuk pembelian kredit, kita ada program khusus 50-50, 50 bayar TDP, kita kirim mobilnya, dan 50%-nya lagi pelunasan untuk ngambil BPKB-nya. Jadi programnya menarik banget. Buat kalian yang lagi nyari mobil GWM, bisa mampir ke showroom kami di GWM Tomang atau hubungi nomor telepon saya di nomor 0819 9949 1569. Thank you. Tampak samping kita tuh harus ngomongin dimensi. Mobil ini sekitar 4,2 tapi wheelbase-nya tuh gede banget loh. Atau panjang 2,6 sehingga nanti kabinnya itu pasti lega banget. Nah, tempat charge-nya di sini. Sebenarnya ada kelebihan kalau mobil itu charge-nya di samping, jadi kalau amit-amit kalau terjadi accident itu nggak kena di sebelah sini ya. Ini sudah support fast charging 30 ke 80%, itu cuma butuh waktu sekitar 30 menit. Dan paket pembelian nanti sudah dapat wall mount ya kan. Jadi penting banget buat teman-teman yang kalau misalnya cari mobil itu tanyain dapat wall mount charging nggak dan segala macam. Itu perlu dapat portable juga nggak gitu loh. Dan ini dengan baterai 47 kWh itu tadi bisa jalan range-nya, klaimnya NEDC sekitar 400 km. 400 km itu kalau misalnya kalian pulang ke Semarang ya nanti harus ngecas di tengah-tengah gitu loh. Nih velgnya tuh nggak kayak biasanya nih. Biasanya kan dia ala-ala mobil listrik tapi ini retro banget. Terus cakram depan belakang, profilnya itu 215, 50, ringnya 18. Jadi gede banget ya. Gede banget, tapi di samping sini ini ada side skirt, terus ground clearance-nya itu sekitar 145 mili. Terus di sini handle-nya tuh dia gini, yang terbuka kayak gini. Jadi bukaannya kayak gini. Jadi palingan kalau kalian lagi pegang barang tuh lebih nyaman. Ada kamera 360 dan yang spesial di sini bentuknya tuh dibikin white roof gitu loh. Kok bentuknya ya? Warnanya ya white roof. Biasanya kalau tutup kan dibikin black roof kan. Ada window line chrome di sebelah sini, tapi ini kayak satin chrome kayak gini ya. Dan dari tampak samping sini mobil ini terlihat cukup presisi gitu loh. Tapi tetap terlihat ini standing banget gitu loh. Dan kalau kita ngomongin salah satu kelebihannya lagi adalah dia kalau mobil listrik ini adalah hemat. Kelebihannya adalah dia nggak perlu mikirin ganjil genap, bayar SNK pajak tuh murah banget gitu loh. Dan kalau kita ngomongin lagi ya, kalau misalkan dengan baterai 47 bisa jalan sampai 400 km, berarti 1 kWh bisa jalan sekitar 8 km. Nah, kalau 1 kWh itu harganya sekitar 1.500, berarti 1 km itu cuma butuh sekitar 187 perak. Murah banget kan? Nah, kita spill sedikit tampilan tamak belakangnya ya. Lampunya tuh unik ya. Biasanya kalau lampu kan letaknya sebelah sini ya teman-teman. Dia letaknya di sebelah sini nih, di bagian atas ya. Ini menarik banget loh. Menarik, dan di sini ada emblem GWM, Ora 03. Terus antena shark fin, spoiler ada Hammond stop lamp-nya juga. Terus ada kameranya letaknya sebelah sini. Ini kayak ada reflektor. Ini lampu mundur berarti ya. Lampu mundur. Ini biasa kayak fog lamp belakang kayak gini. Sensor. Sekarang saya coba kunci dulu. Saya coba kunci. Buka dari sini bisa nggak ya? Tuh, bisa dibuka padahal posisi mobilnya masih terkunci. Tapi yang kebuka hanya sebelah sini doang nih teman-teman. Nih.
Dan artinya tempat pintu lainnya itu masih terkunci. Barangkali teman-teman misalkan mau naruh barang belanjaan ada di sini gitu loh. Di sini ada separator meskipun kecil, jadi pada saat kalian tutup nggak bisa diintip dari luar. Dan seperti biasa ya, kalau mobil listrik tuh jarang banget dikasih kayak ban serep. Nah ini tuh sebenarnya kayak nanti charger portable ini yang kalian bakal dapetin. Bagian dalamnya sini tentunya tidak ada ban serep, tapi kayak ada tempat penyimpanan nih kayak gini nih. Tuh masih kecil-kecil kayak gini. Nah, menurut kalian ada nggak sih kayak perasaan worry gitu kalau misalkan mobil tidak ada ban serepnya? Sharing dong di kolom komentar. Masuk ke dalam sini, nuansa pertama atau vibes-nya itu adalah retro banget dapat ya. Dan mobil ini sebenarnya tuh kalau dilihat secara kasat mata itu memang mirip banget dengan IONITY. Dan tadi gue ngobrol sama Mas Widel ya, mobil ini gimana peminatnya, rame nggak? Ternyata cukup rame, harganya dijual sekitar 379. Tapi kalau misalnya teman mau nanya nanti langsung sama Mas Widel aja ya. Di sini yang gue mau tunjukin pertama adalah, atau pembeda dengan IONITY adalah ini dilengkapi dengan sebentar, kepencet ya guys. Salah mencet guys. Harus harus ditahan gini. Harus ditahan. Ini yang bedain sama IONITY, ini panoramic sunroofnya ini bisa dibuka. Jadi kalau misalnya kalian mau kampanye gitu kan, atau pengen lagi jalan-jalan ke puncak, pengen udara segar, ini bisa banget nih. Dan ini warnanya interior tuh San, ini warna apa coba? Ijo atau apa? Biru nih? Dongker. Dibilang biru loh. Ini menurut gue ijo. Terus kalau gue baca di brosur, ini namanya Verdant Green, terus with white roof. Bagian dalam sini, ini nuansanya juga ini bahannya tuh kayak soft touch. Di sebelah sini airbag juga ada, ini ada tweeter juga. Ini juga perpaduan hijau dan warna, ini warna apa ya? Beige ya sih kayak gini. Terus yang gue suka, biasanya kalau mobil Cina rata-rata kan semua fitur tuh ada di layar ya. Tenang teman-teman, di sini masih ada tombol fisik, ini pengaturan AC, hazardnya. Ini jadi cakep ya, retronya dapat banget. Ini kayak tempat kunci, cup holder, power outlet. Terus di sini LCD pakai auto hold, konsol, wireless chargernya. Tuas transmisi kalian harus terbiasa ya karena putar-putar di sini. Setirnya dia cuman tilt doang. Lampunya sudah otomatis, wiper. Ini GWM Ora, logonya juga ada di sini. Sini semua serba sudah soft touch, semua window sudah auto up and down. Dimana kalau mobil, ciri-ciri mobil mewah tuh biasanya dilengkapi dengan power window auto up down. Terus semua sudah soft touch. Dan yang paling penting ada tempat kacamata teman-teman. Tuh, ini sudah, ini senada ya dengan mobilnya ya. Dan ada nggak yang sudah kayak misalkan beli mobil ini, kira-kira kenapa pilih mobil ini? Coba kalian komen. Buka tutup pintunya aja mantep banget. Gak heran karena mobil ini sudah mengantongi bintang 5 NCAP ya. Jadi safety lah ya ibaratnya. Teman-teman nggak di sini? Tuh lega banget ya. Karena wheelbase-nya sekitar, gue baca di brosur ya, 2650. Tapi nggak perlu gue ukur kan. Sehingga kabinnya itu lapang banget nih. Warnanya senada ya. Warna Verdant Green. Kalau misalnya teman-teman nanya, Mas ada warna lain nggak? Nanti kalau ada informasi nanti gue taruh di layar aja. Atau misalnya teman-teman juga bisa tanya sama Mas Fidel aja. Katanya banyak banget orang yang beli mobil ini, nggak tahu deh. Terus di sini ada armrest, ada tempat cup holder, Isofix, cantolan baby car seat gitu. Headrestnya cuma ada dua di sini. Terus gue cari-cari sayangnya ventilasi nggak ada. Tapi biasanya kalau memang mobil kecil-kecil gini, biasanya tuh ventilasi nggak ada. Memang mobil-mobil sedan kayak gini jatuhnya kan ini apa ya? Kayak city car ya. Memang jarang banget. Di sini cuma ada port USB, seat back pocket. Tapi ini beneran loh, berasa lega banget. Dan semua window yang tadi saya sempat mention, ada auto up and down, sudah salta juga, ada hand grip kiri dan kanan. Jarak kepala teman-teman cukup lumayan, ini masih ada hampir 1 jengkal, dan airbagnya sampai pilar-pilar. Mungkin ini sehingga ngebikin dia masuk atau mengantongi bintang 5 NCAP-nya. Sebagai city car sebenarnya tuh kayak nggak perlu gue tes di jalan-jalan rusak, tapi nggak apa-apa karena gue mau coba ngetes, kata Mas Fidel suspensi ini nyaman, dan ini di jalan-jalan yang berbatu-batu kecil kayak gitu loh, di Eduton tepatnya. Yang di sini tuh kayak banyak orang suka belajar gitu kan. Nah di sini tuh bagaimana suspensinya? Ini kebetulan pakai mode sport. Ground clearance kan 145, jadi kayak sebenarnya gue agak nggak tega buat lewat jalan kayak gini. Tapi kan kadang-kadang kenyataannya kan kita bakal sering ketemu juga jalanan kayak gini. Ini cukup stiff, cukup stabil, nggak terlalu mental-mentul gitu loh. Di sini nanti kita habis ini juga kita bakal cobain di jalan yang aspal halus. Dan ternyata dengan tuas transmisi yang letaknya di sebelah sini ini cukup ergonomis. Jadi pada saat kalian nyetir, tangan nih nempel di konsol. Nah,
tinggal putar-putar kayak gini. Butuh terbiasa aja sih. Karena di sini transmisi cuman R and D kayak gitu. Kita tes speaker. Buka dulu. Semua window tuh sudah auto up and down. Biasanya tuh hanya ada di mobil-mobil yang mahal. Nih salah satu yang gue suka dari mobil Cina ya, mereka tuh nggak pelit fitur. Kita tes speakernya. Speakernya gue bilang cukup oke, kabinnya juga cukup kedap, namanya juga mobil listrik. Dan yang gue suka dari mobil listrik itu tau nggak apa? Ketika kalian misalkan lagi jemput anak terus masih lama atau nungguin istri belanja dan segala macam, kalian kan bisa ngadem di mobilnya tuh nggak getar gitu loh. Dan ini gue lagi tes juga cruise control yang sudah adaptif. Jujur gue agak deg-degan, aman ya, aman. Gue kaget. Gue mesti kayak aduh nanti kalau mobilnya aman ya, tapi ngeremnya tadi mendadak banget ya sampai 0 km. Lihat ya kaki gue ya, nih San coba disut nih kan, tuh kaki gue angkat nih, ini adaptif. Ini jaraknya tuh bisa ada kayak 4 level ya kan, tuh 4 level. Udah disuruh pegang lagi. Tetap kita tidak boleh mengandalkan sama mesin banget ini sama mobil. Tetap faktor tanggung jawab adalah teman-teman. Ini kepake banget. Ini yang gue suka dengan mobil yang ada adaptif cruise control gitu. Setirnya gue lepas sebentar. Oke. Nah tuh, kenapa denger kan bunyi-bunyi? Karena itu ada lane keeping alertnya. Dia bunyi tuh karena nginjak. Sebenarnya mau fitur kayak gini tuh penting nggak penting, tapi senang aja kalau punya. Tahun 2025 gitu loh, menurut gue fitur itu tuh ya harusnya ada di semua mobil. Tapi kalau memang mobil kecil, udah gitu mobil kecil, bentuknya kecil gitu kan, semua kecil, imut, terus mobil listrik lagi ya, itu sangat fun to drive banget. Dan ini benar seperti yang dibilang sama Mas Fidel, fun to drive. Paling catatannya ini doang sih guys, gue itu kan suka banget memanfaatkan fitur Android Auto Apple CarPlay ini harus pakai kabel. Kadang-kadang kalau pakai kabel kesenggol tuh suka mati. Tapi jujur sebenarnya nggak terlalu sering juga pakai fitur itu sih. Mungkin kalau pas gue pulang kampung aja perjalanan jauh tuh gue biasanya pakai. Jadi kita biar tahu estimasi handphone yang nge-charge sekaligus akan tampil di sini. Gitu doang sih tuh paling catatannya. Oke, ya pesan gue cuma satu. Kalau kalian penasaran, wajib banget buat test drive. Dan sekarang kalian nggak perlu khawatir, test drive itu tuh nggak perlu bayar. Nggak perlu beli dia ya. Pokoknya mau coba dulu gitu ya. Nggak usah takut kalian harus dipaksa beli. Zaman now, konsumen itu berhak banget buat test drive dulu sebelum beli, biar nggak beli kucing dalam karung. Seperti biasa kita bakalan chat-chat nih sama marketingnya. Dengan Mas siapa nih Mas? Dari mana Mas? Saya Fidel Martin dari GWM Tomang. Mas, ini pertanyaan klasik sih. Kasih alasan buat penonton, Bapak Ibu semua yang nonton video ini, kenapa harus ambil GWM Ora 03 di tengah gempuran brand-brand lain yang banyak banget? Oke, yang pertama ini Ora 03 ini udah tersertifikasi Euro NCAP bintang 5. Jadi safety-nya ini udah diakuin global. Oke, jadi yang mau beli ini berasa lebih tenang gitu ya? Betul banget Pak Teguh. Terus apa lagi? Yang kedua dari desainnya Ora 03 ini, dia mempunyai desain retrofuturistik. Yang dimana banyak mobil sekarang nggak mempunyai desain itu. Jadi maksudnya standing atau show off, bisa buat show off ya itu berarti ya. Terus kasih apa lagi alasannya? Suspensinya yang nyaman banget, fun to drive banget, Pak Teguh. Oh iya, Pak Teguh tadi kan udah cobain mobil Ora 03 ini. Gimana Pak Teguh review dari Pak Teguh nih untuk Ora 03 ini? Review jujur ya, jadi gue harus ngomong netral ya sebenarnya. Semua mobil kan punya rasa berkendara yang beda-beda. Ya ini sih nyaman ya suspensinya. Tapi fitur yang gue suka tuh adalah kita harus ngomongin desain. Desain tuh memang soal selera, tapi memang standing banget gitu loh. Jadi pada saat kita berkendara pasti banyak orang nengok gitu ya. Betul. Terus ada panoramic sunroof.
Dan ada hal kecil memang ya, tapi ada bisa buat taruh tempat kacamata ya. Oh iya. Kan kita sering ngilang nggak sih? Benar. Ya kan? Benar, benar. Terus gue mau nanya Mas, itu warna joknya tuh warna apa sih sebenarnya? Warnanya warna hijau. Bukan biru. Tadi kata Wah. Sandi biru. Warna hijau sih ini kata gue. Dan kulit loh, kulit terus airbagnya sampai atas. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak misalnya masih kurang yakin, pesan gue cuma satu. Harus apa nih Mas? Ya, bisa hubungin Fidel di 0819 9949 1569 atau mau mampir ke dealernya kita di GWM Tomang, jalannya di Jalan Arjuna Utara belakang Mall Taman Anggrek. Atau kalau misalnya mau belum berkesempatan untuk datang ke dealer, saya bisa bawain mobilnya ke alamat Bapak Ibu di Bisa ke kantor, bisa ke rumah ya? bisa ke kantor, bisa ke rumah. Mas, spill dong, yang paling laku sekarang di GWM apa? Mobil apa sekarang? Oke, di GWM sekarang yang paling laku itu tank 300 diesel. Itu ya? Itu laris banget, kata gue. Oh, oke. Nah, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah nonton. Kalau teman-teman misalnya mau nanya harga, nanti langsung hubungi Mas Fidel aja. Next pengen dibuat video apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa follow Instagram saya nih, @teguh.ku sama Mas Fidel, nanti saya taruh di layar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.